Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang di materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ini di bab 2 tentang interaksi. Ini akan lanjut materinya, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Silakan kalian cermati, kalian ikuti, kalian pahami, dan kalian simpan di memori kalian. Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa saja. Ya. Baik anak sekalian, dalam kondisi saat ini tetap kita melaksanakan kegiatan daring, tidak tatap muka, tetapi kalian tatap muka melalui pembelajaran video kali ini. Kalian sudah siap dan sudah sudah rapih untuk mengikuti materi yang Bapak akan sampaikan. Baik anak sekalian, kita masuk kepada materi, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa saja sih bentuknya? Nah, ini di bab 2. Baik anak sekalian. Nah, dalam kehidupan manusia atau individu, selalu terjadi hubungan timbal balik dalam bermasyarakat. Senantiasa menjadi interaksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu. Beberapa jenis proses sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan identifikasi dari interaksi yang bersifat kontinu. Yang kedua, beberapa tokoh di dunia punya pendapat yang berbeda-beda mengenai interaksi sosial. Beberapa tokoh tersebut diantaranya adalah Kim Bal-yong, Gilin, Tamosu Shibutani, dan Sukanto. Ya. Kim Bal-yong tahun 1948 membedakan interaksi sosial sebagai berikut. Nah, 1. Oposisi mencakup persaingan dan pertentangan. 2. Kerjasama menghasilkan akomodasi. Yang ketiga, diferensi menyebabkan adanya perbedaan kerja antara orang-orang kelompok dalam bermasyarakat. Sementara Gilip pada tahun 1951 menggolongkan proses sosial menjadi 2 macam. Yaitu pertama proses asosiatif yang mencakup akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Silakan kalian buka kembali di bab 2. Apa itu yang dimaksud akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses disosiatif yang mencakup persaingan, pertentangan, atau pertikaian yang berupa kontraversi dan konflik. Pada tahun 1965, Tamosu Shibutani mengutarakan juga pendapatnya tentang interaksi sosial. Ia lebih mengedepankan hal-hal berikut. Pertama, akomodasi. 2, ekspresi. 3, interaksi strategis. 4, pengembangan perilaku manusia. Bagaimana Sukanto? Sukanto pada tahun 2003 mengembangkan pendapat Gilin dengan menyajikan jenis-jenis proses sosial yang meliputi proses asosiatif dan proses disosiatif. Selanjutnya, Sukanto tahun 2003 mengembangkan pendapat Gilin dengan menyajikan jenis-jenis proses sosial yang meliputi proses asosiatif dan proses disosiatif. Kita perhatikan sekarang, ya, yang dimaksud dengan proses-proses asosiatif itu apa saja. Baik, proses asosiatif yang dimaksud dengan proses asosiatif adalah proses yang merupakan penggabungan antara 2 objek atau tanggapan indrawi. Proses penggabungan dapat diuraikan menjadi 2 bentuk, yakni 1 adalah kerjasama, cooperation, 2 akomodasi, accommodation, 3 asimilasi, assimilation, 4 akulturasi, akulturasi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Cooperation. Pengertian dari kerjasama adalah kemampuan seseorang untuk bekerja sama-sama dengan orang lain atau sekelompok dalam rangka menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan yang ditentukan sehingga mencapai daya guna yang sebesar-besarnya.
Juga ada pendapat lain, kerjasama dapat muncul karena adanya orientasi perorangan terhadap kelompoknya sendiri atau kelompok orang lain. Proses sosial terbentuknya kerjasama secara tidak sengaja atau menimbulkan konflik sosial yang bersifat positif ataupun negatif. Yang ketiga, munculnya konflik persoalan-persoalan yang ada yang bersifat negatif dalam masyarakat dapat membuat solidaritas sosial dalam kelompok itu menjadi rusak karena terjadi perpecahan. Maka dari itu konflik yang bersifat negatif secara harus segera diatasi meskipun sifatnya sementara. Selanjutnya, kerjasama yang dilakukan warga untuk membersihkan masjid setelah dilanda banjir itu bentuk kerja sama, atau yang lainnya, bahasa lainnya gotong royong. Selain terdapat konflik yang bersifat negatif, juga terdapat konflik yang bersifat positif. Konflik yang bersifat positif sangat bertolak belakang dengan konflik yang bersifat negatif. Konflik yang bersifat positif dapat membuat solidaritas sosial menjadi lebih tinggi apabila mengalami konflik dengan kelompok keluarga. Selanjutnya, agar kehidupan manusia dapat terasa lebih ringan dalam permasalahan atau pekerjaan, maka diperlukan suatu kerjasama. Contoh-contoh dari kerjasama yang bersifat positif antara lain kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, join, pintur. Itulah bentuk-bentuk kerja sama. Sekarang kita lanjutkan dengan accommodation. Ya. Akomodasi punya beberapa pengertian. Yaitu pertama, persediaan atau penyediaan tempat kediaman dan fasilitas yang dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, penyesuaian diri dengan alam. Yang ketiga, penyesuaian perselisihan. Di antaranya, akomodasi dapat digunakan untuk dua kebutuhan. Pertama, akomodasi sebagai suatu keadaan, dan yang kedua, akomodasi sebagai suatu proses. Yang kedua, akomodasi sebagai proses adalah usaha-usaha manusia untuk merendahkan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Sedangkan akomodasi sebagai keadaan adalah kenyataan adanya keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, manfaat dari akomodasi dapat digunakan menjadi beberapa hal. Pertama, ya, satu, meredakan pertentangan orang perorangan atau kelompok akibat perbedaan pendapat atau salah paham. Dua, mencegah ledakan pertentangan atau ungkapan emosional untuk sementara waktu. Yang ketiga, menentukan pilihan adanya kerjasama antara kelompok sosial sebagai akibat faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan kebudayaan atau faktor terisolasinya kehidupan oleh kondisi alam. Yang keempat, mengupayakan penggabungan antara kelompok-kelompok yang terpisah atau terpisah. Selanjutnya, bagaimana pengertian akomodasi? Akomodasi sebagai proses sosial memiliki beberapa bentuk antara lain paksaan, kompromi, arbitrasi, meditasi, konsiliasi, toleransi, saling tidak bereaksi, dan penyelesaian pengadilan. Selain mempunyai sifat akomodasi juga mempunyai hasil dari akomodasi adalah kebersamaan, penekanan posisi, koordinasi berbagai produk kepribadian yang berbeda, perubahan lembaga-lembaga permasyarakatan, perubahan dalam pendidikan. Nah, ini adalah gambar usaha yang dilakukan pihak ketiga, berperan sebagai media penyelesaian masalah untuk menghentikan tindakan Belanda yang selalu menindas Indonesia. Gambar di atas adalah saat berlangsungnya perjanjian Renville. Dan akomodasi adalah sebuah pertemuan yang diadakan oleh PBB di Bali, merupakan kompromi dari negara maju atau negara-negara berkembang. Pertemuan ini punya satu tujuan, yaitu SBY, UNC, Cheng, Conference 2007 di Bali. Ini adalah pertemuan yang dilakukan PBB di Bali.
Ini gambarnya seperti ini. Ya, diresmikan oleh SBY. SBY itu Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka COP 13 di Bali. Nah, juga musyawarah merupakan salah satu bentuk akomodasi sosial yang berdasar adalah suasana ketika berlangsungnya sidang MPR. Ini adalah bentuk gambar ataupun foto kegiatan akomodasi. Ya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi adalah suatu penyelesaian atau penyelarasan proses sosial dalam taraf lanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan yang terdapat pada orang perorangan atau kelompok. Beberapa bentuk interaksi sosial yang memberikan arah ke satu proses asimilasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ya, itu interaksi sosial yang bersifat pendekatan terhadap pihak lain dan berlaku sama bagi pihak lain juga. Yang kedua, interaksi sosial yang tidak mengalami halangan atau pembatasan. Ketiga, proses asimilasi dipercepat apabila interaksi sosial bersifat langsung atau primer. 4, frekuensi interaksi sosial yang tinggi dan adanya keseimbangan antara pola-pola asimilasi. Cepat atau lambatnya terwujudnya asimilasi pada perorangan atau kelompok dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong terjadinya asimilasi antara lain. Pertama nih ya, itu tingkat toleransi seseorang atau kelompok terhadap kelompok lain. Tingkat toleransinya, tingkat penghormatannya, menghargai orang lain itu tinggi. Yang kedua, kesempatan berimbangnya ekonomi antara individu atau kelompok. 3, sikap menghargai keadaan orang lain, orang asing beserta kebudayaannya. Jadi tidak main hantam begitu saja. Yang keempat, sikap terbuka yang dimiliki oleh golongan berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, memiliki persamaan historis dan perkembangan unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran antara kelompok yang berbeda. Faktor-faktor penghambat terjadi asimilasi itu di sini ada beberapa yang bisa disampaikan. Pertama, itu ada 8. 1, sosialisasi golongan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok sosial. Yang ketiga, adanya perasaan takut terhadap suatu kebudayaan dan yang dihadapinya. Yang keempat, adanya perasaan bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh golongan atau kelompok lain lebih unggul dibandingkan dengan kebudayaan yang dimilikinya. Yang kelima, adanya perbedaan warna kulit atau ciri fisik tertentu karena latar belakang induk bangsa yang berbeda. Yang keenam, adanya perasaan mengelompok atau menutup diri yang sangat kuat. 7, adanya gangguan dari golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. 8, munculnya perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi atau golongan. Akulturasi. Ini silakan. Akulturasi adalah fenomena timbul sebagai akibat pertemuan. Ya, seperti apa bangunan candi Indonesia, contoh pada Candi Prambanan, itu akulturasi. Ya. Ini gambar di bawah ini adalah sebuah tarian yang bernama tari Geska. Tarian ini cukup unik karena merupakan gabungan antara dua negara yaitu Indonesia, Pontianak, dan Malaysia, Sibu. Tapi saya mempunyai satu pertanyaan, negara manakah tarian ini? Nah, ini ada tugas. Tarian ini milik siapa? Nah, silakan kalian kirim melalui WA atau juga di aplikasi ini. Baik, itu diantara yang saya sampaikan. Kesimpulannya dari materi yang Bapak sampaikan, dari penjelasan di atas, maka proses asosiatif adalah proses yang bersifat penggabungan antara dua objek atau tanggapan indrawi dan merupakan rangkaian antara pribadi dan kebudayaan. Terima kasih segala perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.